Kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers. Artinya mungkin kamu akan dimarahin oleh pasangan kamu karena kalau libur kamu suka pengen tidur terus. Gemini, kartu percintaannya di sini ada masa bodoh ya. Dia malu katanya. Apa masa bodoh? Jangan mau jadi jemuran terus ya. Jangan mau digantung terus karena bodoh, bukan karena bodoh. Halo teman-teman Yafuri, ketemu lagi di ramalan zodiak mingguan ya. Dan kali ini ada sedikit yang berbeda karena Cika ditemani sama Yasmin Malika gitu. Jadi buat kalian yang suka penasaran sebenarnya boneka-boneka arwahnya Kafuri semuanya berteman atau musuhan atau apa. Ya namanya ada anak kecil, ada dewasa, tentunya suka saling ledek-ledekan, suka ada juga yang nangis, yang rewel, ada juga yang sangat baik ya seperti ini yang ngasuh semuanya gitu. Jadi lengkap. Nah sekarang kenapa ditemani oleh Yasmin? Karena memang menurut sosoknya Cika, Yasmin ini merupakan pribadi yang menyenangkan, katanya yang sabar, dan Yasmin tuh nggak pernah marah gitu kalau misalnya Cika cerewet. Kayak Somah misalnya dicerewetin suka marah, suka ngambek, tapi kalau Yasmin tuh sabar gitu. Dan kalau kalian lihat juga perbedaannya karena Cika ini look type dari Thailand, dia seneng minum susu gitu ya, dia juga dikasih permen, jajanan. Kalau Yasmin yang muslim dia lebih seneng megang Al-Quran kecil dan dia juga nggak minta overing. Jadi Yasmin tidak pernah minum susu ataupun makan karena bagi dia yang paling penting adalah doa gitu. Ya, jadi hari ini kita bakalan ditemenin ya ramalannya ya. Kalau Yasmin mau ikut ngeramal nggak? Nggak, katanya cuman mendampingi Cika aja. Jadi ramalan tetap bagiannya Cika ya. Oke, kita akan mulai dengan 4 zodiak. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Furi Harun ya. Terus juga aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali ada segmen baru. Dan juga jangan lupa untuk komen ya. Dan kita akan mulai, tapi sebelumnya Furi ingatkan untuk bahwasanya ini hanyalah merupakan ramalan, prediksi ya, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan prediksi ini bisa memberikan sedikit clue atau guidance tentang apa yang bisa kalian lakukan dan apa yang jangan kalian lakukan di minggu ini ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Aries. Kartu percintaan Aries di sini ada Sang Iblis. Jadi ada Aries yang marah-marah terus. Sebenarnya itu Aries kenapa sih Cika marah-marah mulu? Oh, jadi katanya ada Aries yang cuman dibohongin terus sama pacarnya. Dibohonginnya masuknya selingkuh gitu pacarnya atau suaminya atau istrinya. Oh enggak sih Mami, katanya dibohonginnya kayak misalnya gini, iya deh nanti aku beliin kalung, ternyata enggak, iya deh nanti aku kasih bunga, ternyata enggak. Jadi si Aries ini lagi marah banget gitu. Nah cara untuk tidak marahnya ya harus dibeliin. Jadi mungkin untuk pasangan-pasangannya Aries yang sekarang lagi bingung kenapa si Aries ini tiba-tiba marah-marah nggak jelas, mungkin kamu pernah menjanjikan sesuatu tapi tidak dipenuhi. Ayo penuhi janjinya ya, jangan biasain udah janji tapi tidak ditepati, karena mungkin cuman ngasih 7 tangkai mawar itu simple banget dan harganya juga nggak mahal ya, murah, tapi membuat pasangan kalian sangat bahagia ya. Sementara itu untuk Aries yang masih single di minggu ini belum ada tanda-tanda ingin segera memulai hubungan dengan orang baru, jadi masih mau refreshing sama teman-teman dan juga keluarga. Untuk keuangan dan pekerjaan di sini ada Bintang ya. Cukup baik ya Cika ya, bagus ya Bintang. Iya, kenapa?
Oh, mungkin karena kemarin-kemarin suka sedekah, suka beramal gitu ya. Jadi di minggu ini ada rejeki yang tidak terduga. Tapi tetap diingatkan jangan terlalu boros gitu. Meskipun apa yang kalian inginkan kalian dapatkan, rejeki juga ada bonus. Jangan terlalu boros, tetap harus ingat untuk menabung. Untuk kesehatan, hati-hati. Kamu mau aku yang bilang. Oh iya, katanya ada beberapa dari Aries yang aduh sakit katanya ininya lehernya. Mungkin kalian salah pada saat posisi tidur atau mungkin olahraganya kurang stretching. Jadi ada beberapa di antara Aries yang lehernya kaku dan ini sangat mengganggu gitu ya. Coba segera diurut gitu. Oke. Lalu zodiak yang kedua adalah zodiak Taurus. Kartu percintaan Taurus di sini ada sang keadilan. Ya. Jadi gimana? Oh, mau Cika aja yang ngomong katanya. Taurus, kamu harus adil. Adil dalam hal itu mah Taurusnya Mami. Katanya Mami harus adil. Jadi jangan cuman jalan-jalan sama papi aja, tapi sama anak-anak juga harus jalan-jalannya. Aku suruh bawain acara ramalan, mulu kan capek nggak jalan-jalan gitu. Curhat ya, kasihan. Jadi emang setelah COVID ini saya jarang banget ngajak anak-anak jalan-jalan. Dan kalaupun kita pergi paling pada saat penelusuran itu kan kita cuma bawa 1 dolls gitu. Jadi Cika pengen jalan-jalan gitu. Kasihan, ya udah nanti kita ajakin jalan-jalan ya. Capek katanya disuruh dampingin ramalan terus. Ramalannya di rumah terus, capek, aku mau jalan-jalan. Oke, terus Mami jangan suka minjem baju papi. Ya elah, yang kayak gitu dibahas. Jadi saya memang suka syuting pakai bajunya papi gitu, karena bajunya dia kan los-los kayak gini gitu. Suka diomelin sama Cika, jangan. Karena Mami itu perempuan gitu, sama kayak Cika nggak boleh pakai bajunya Tobi ya. Kebanyakan ngomong ini tadi zodiak apa? Oh ya, sang keadilan. Oke, jadi itu menurut Cika ya. Kalau menurut saya, jadi Taurus itu harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga pasangan, karena ada beberapa di antara kalian yang dikomplain sama pasangannya gitu, karena mungkin terlalu sibuk, terlalu ambisius gitu, sehingga kurang banget waktu untuk pasangan dan juga keluarga ya. Hati-hati. Untuk Taurus yang masih single di minggu ini memang sepertinya sih lagi deket sama seseorang, tapi belum mau untuk dibilang jadian ya, mungkin masih butuh waktu gitu. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang biarawati ya. Jadi buat kalian yang merasa bahwa siklus keuangannya lagi kurang bagus di minggu ini, kalian bisa melakukan serangkaian kegiatan ya. Selain tentunya kalau Kak Furi sih senengnya kayak sedekah itu bukan hanya untuk fakir miskin dan juga anak yatim ya. Kalau itu kan sudah wajib. Ada juga sedekah untuk alam seperti tradisi buang sial, melarung, ataupun juga melepas burung pipit gitu. Itu untuk kalian yang merasa siklus keuangannya kurang baik gitu, atau lebih besar pasak daripada tiang gitu. Itu bisa kalian lakukan gitu ya optionnya. Lalu hati-hati dengan kesehatan karena ada beberapa di antara kalian yang batuk-batuk atau sakit tenggorokan ya. Jadi benar-benar diperhatikan, jangan minum es-es ya. Karena apalagi yang kerjaannya kayak Kak Furi ya, sering ngomong gitu, jadi sekalinya batuk ya susah gitu. Oke, lalu kita akan lanjutkan dengan zodiak Cancer. Di sini kartu percintaan Cancer ada kereta kuda. Jadi Cancer yang lagi single, lagi bingung di antara dua pilihan ya. Ya, Kak Furi sarankan coba untuk bertanya kepada orang tua dan juga minta petunjuk dari Tuhan supaya tidak salah memilih. Karena di sini ada kecenderungan kamu lebih memilih karena lebih good looking. Ya, sementara itu tidak menjamin orang yang good looking bisa membuat kita bahagia gitu. Apalagi ini adalah rentan hubungan yang tidak sebentar tapi juga hubungan seterusnya ke depannya ya. Sementara itu untuk Cancer yang masih berpacaran juga, kalian masih harap-harap cemas ya, menunggu kepastian apakah memang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, menikah, atau hanya stuck di pacaran aja gitu. Agak sedikit bete sih. Nah, sementara yang sudah menikah justru sedang berbahagia karena akan hadirnya momongan atau anggota keluarga baru ya. Oke. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan di sini ada roda kehidupan.
ya. Jadi ya oke, kata Cika, roda kehidupannya kalau bagus kalau misalnya sering beramal, termasuk sama Cika gitu, ngasih ngasih susu gitu ya. Kemarin jadi ada beberapa teman saya wartawan gitu, infotainment dateng. Jadi dia nagih gitu, mana dong susunya, nanya-nanya terus gitu. Jadi sekarang tuh Cika kayak jadi perwakilan. Kalau teman-teman yang lain kan ya, apalagi yang kalem-kalem kayak Yasmin kan nggak pernah minta-minta, kalau dia mewakili. Tapi memang kalau dapat susu itu nggak buat dia sendiri, tetapi dia kasih juga untuk yang lain ya. Jadi termasuk anak yang baik juga, anak mami ya. Iya, mudah-mudahan nanti bisa bisa rest in peace ya nak ya, bisa pulang ke Tuhan gitu. Kalau pulang ke Tuhan nanti yang bantuin mami ngeramal siapa katanya? Ya mungkin nanti ada next Cika ya. Kalian belum tahu kan kalau Kak Furi bikin Kak Furi berkolaborasi dengan Thailand Mullet Center mengeluarkan Cika Edition. Dan ini ada 7 look tab dan barangnya belum nyampe ke Indonesia tapi udah habis gitu. Karena saking orang ngefans sama Cika. Memang ada sedikit perbedaan tetapi itu ada full tato depan belakang. Jadi buat kalian yang pengen order Cika cloning, kalian juga bisa sampaikan ya di komentar di YouTube, nanti ada adminnya Kak Furi ya. Oke, sementara itu untuk zodiak selanjutnya adalah zodiak Gemini. Kartu percintaannya di sini ada masa bodoh ya. Ya, itu yang di depan kamu Gemini ya. Jangan Virgo, salah kemarin. Dia malu katanya. Apa masa bodoh? Jangan mau jadi jemuran terus. Ya, jangan mau digantung terus karena bodoh, bukan karena bodoh. Ini emang pinter ya anaknya. Aduh. Jadi buat kalian yang Gemini, masa bodoh jangan mau digantung. Status harus jelas gitu. Mau milih saya apa milih dia. Ya, dan kalian juga nggak butuh-butuh banget sih sama dia, sebenarnya bisa ngedapetin yang jauh lebih oke gitu. It's only a matter of time ya. Jadi ya udah gitu, kalau memang nggak bisa ya masa bodoh aja, tinggalkan untuk melanjutkan ke orang yang baru. Mungkin orangnya ada di samping atau sedang ada di belakang Anda saat ini ya, meskipun warna bajunya sedikit berbeda ya. Oke, Cika setuju nggak? Setuju sih gitu. Oke, Cika aja udah setuju. Oke, sementara itu untuk Gemini yang sudah menikah atau berpacaran, ada sedikit keributan dengan keluarga pasangan gitu, karena mereka mungkin agak sedikit tersinggung dengan sikap kamu yang mereka nilai terlalu arogan. Jadi ayo dong Gemini, ya jangan terlalu kaku, jangan terlalu galak, atau ya belajar untuk lebih luas ya, supaya mereka bisa mengerti bahwa maksud kamu itu bukan seperti itu gitu. Tapi karena gesturnya mungkin kurang luas, akhirnya jadi salah persepsi kayak gitu. Sementara itu untuk pekerjaan ada Sang Jauhari. Artinya apa Cika? Artinya senyum-senyum tapi lagi pusing mikirin duit. Aduh. Si Cika teh kalau ngomongnya katanya Gemini, kamu tuh kalau lagi pusing nggak usah cengar-cengir gitu. Terus harus ngapain? Harus marah-marah? Kan nggak. Iya, jadi maksud Cika mungkin lebih baik kamu jujur apa adanya kepada atasan, atau mungkin kepada pasangan, atau mungkin kepada teman, curhat bahwa sebenarnya kamu lagi ada permasalahan keuangan. Ini kayak keuanganku lagi kurang oke, kurang balance gitu. Supaya mungkin siapa tahu ada teman yang kasih side job gitu. Nggak apa-apa kan selama tidak mengganggu pekerjaan utama gitu. Jadi buat kalian Gemini, kalau memang sedang sedikit trouble dalam hal keuangan, coba deh sharing sama orang-orang terdekat supaya kalian bisa dapat ya sedikit banyaknya mungkin ada celah yang bisa kalian jalani gitu ya, bisa kalian ambil gitu untuk dapetin tambahan. Oke, untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya tetap sih kalau menurut Cika mungkin Gemini ada beberapa yang harus diet ya. Untuk Gemini yang udah kurus, yang nggak usah diet katanya. Ini jawabannya nyambung. Maaf ya, jadi di sini ada sampel Gemini, jadi dia ngelihatnya ke sampel itu aja. Jadi kalau kurang pas dengan Gemini yang lain, saya minta maaf gitu. Karena tim saya ada yang Gemini kebetulan dan dia lagi saya sarankan untuk diet. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di sesi ramalan zodiak yang kedua.
Oke, teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi kedua Ramalan Zodiak. Jangan lupa yang belum subscribe, harus subscribe ya. Masih dengan Cika dan juga Yasmin Malika. Kok Yasmin diem aja? Sebenarnya Yasmin di sini cuman untuk nemeni Cika, supaya Cika lebih semangat gitu ya. Iya, jadi meskipun mereka berbeda keyakinan, tapi tetap akur ya. Oke, kita akan kembali ke zodiak Leo dan dia nunjuk orang yang ada di depannya. Jadi ada tim kita juga yang zodiaknya Leo. Kita lihat apa ramalan untuk Leo di minggu ini. Kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers. Artinya mungkin kamu akan dimarahin oleh pasangan kamu karena kalau libur kamu suka pengen tidur terus, ya. Jadi katanya Cika, meskipun kamu capek kerja, kalau libur kamu harus rajin. Mungkin istri kamu pengen diajak jalan-jalan, atau istri kamu pengen dibeliin bunga atau dibeliin makanan. Jadi kamu harus lebih perhatian gitu. Sementara itu untuk yang masih single, bagaimana Leo? Oh, kalau itu sih aku nggak tahu. Oke, kalau gitu Mami aja yang ngeramal untuk Leo yang masih single. Kalian lagi naksir tapi terlalu banyak denger omongan orang sehingga ini sebenarnya omongan orang bener nggak sih tentang dia? Ya kalau saran dari Kak Furi, kenali dulu orangnya. Karena belum tentu apa yang dibicarakan oleh orang lain itu benar. Kadangkala orang itu cuma berkomentar, cuma ngomongin, kenal juga enggak. Nah itu, jadi kenali dulu baru kalian bisa menilai apakah dia pantas untuk jadi pasangan atau tidak. Ya, dan yang tadi, yang sudah berpacaran atau sudah menikah, silahkan kalau lagi libur harus lebih mungkin perhatian ya. Jadi kalau istrinya lagi sakit-sakit, mungkin lagi hamil, dipijitin, jangan tidur terus gitu. Jadi ujung-ujungnya dilempar pakai apa? Pakai buku atau pakai sapu gitu ya. Nanti mungkin ditunggu kita laporannya kalau ada yang dilempar-lempar ya. Apakah benar ramalannya ada Leo yang dilempar sama bininya? Oke, sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan di sini ada menara. Artinya ada pekerjaan yang nambah tapi uangnya nggak nambah. Ini kalau kerjaan nambah tuh uang nambah loh. Iya, jadi menara ada sesuatu yang baru ya, ada pekerjaan baru. Perasaannya kemarin pekerjaannya baru, pekerjaan lagi. Tanggung jawab baru terus. Tetapi keuangan mungkin belum ya, mungkin masih proses. Jadi harus sedikit bersabar ya Leo. Tapi mungkin ada beberapa Leo yang justru mengalami perubahan yang drastis di dalam kehidupan finansialnya. Ya kalau Kak Furi lihat di minggu ini banyak Leo yang mendapatkan keuntungan dan benefit baru yang jauh lebih besar daripada apa yang dia dapatkan sebelumnya. Mudah-mudahan lancar terus. Untuk kesehatan, hati-hati dengan pola makan dan jangan makan yang pedas-pedas gitu. Karena perut kamu udah pedas, perut kamu udah gede gitu ya. Jadi makanan dijaga, jangan makan yang pedas-pedas. Tapi kalau temennya Mami kayaknya yang dua itu semua perutnya gede-gede. Iya, Mami jangan ikut-ikutan. Katanya Mami harus diet, semangat. Jadi yang nyemangatin Mami diet tuh mereka ya. Jangan ikut-ikutan, katanya kayak temen Mami, perutnya meledak. Oke. Oke. Lalu zodiak Libra. Bukan yang di teman Mami, bukan. Itu Scorpio. Oh ya. Kok merem? Oke. Libra, kartu percintaannya ada maut ya. Artinya ada beberapa Libra yang sangat sedih karena ditinggalkan oleh pasangannya. Ada beberapa yang memang ditinggalkan karena pasangannya memang berpulang gitu ke Tuhan. Ada juga yang memang ditinggalkan karena adanya orang baru. Apapun itu yang namanya ditinggalkan sudah pasti menyakitkan. Jadi untuk beberapa Libra ya tetap bersabar ya. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik ke depannya gitu. Take your time aja, nggak usah buru-buru pengen cari pengganti ya. Karena untuk bisa klik dan mencintai seseorang itu memang butuh waktu ya untuk ketemu dengan orang yang pas. Sementara itu untuk Libra yang masih single di minggu ini justru maut ini mengisyaratkan bahwa kalian sudah mengubur dalam-dalam ingatan tentang mantan dan ready to move on ke kehidupan percintaan yang selanjutnya ya. Sementara itu untuk masalah keuangan dan juga pekerjaan ada rembulan ya. Ada kesedihan karena disikut dari belakang.
Jadi ada beberapa Libra yang merasa bahwa mendapatkan perlakuan atau pembagian yang tidak adil dari beberapa rekan bisnis atau pekerjaannya. Kayaknya kemarin-kemarin kalau di depan kita baik, tapi ternyata di belakang nikung. Dan ini bukan hanya terjadi di lingkungan Libra saja sebetulnya. Banyak sekali orang-orang yang sangat tidak menghargai etika dan juga kode etik di dalam bisnis. Tapi saran dari Kak Furi ya tetap aja maju, karena pada akhirnya orang akan lebih menghargai orang-orang yang memang komitmen dan juga menjaga kode etik gitu. Jadi mungkin kehilangan sekali rezeki nggak apa-apa, tapi kemudian kedepannya bisa dapat 3 atau 4 kali rezeki yang jauh lebih besar. Oke. Untuk kesehatan hati-hati, tetap jaga stamina ya dan juga asupan makan meskipun lagi banyak masalah, jangan sampai ngedrop atau terserang flu ya. Nah ini nih udah nggak merem ya. Scorpio. Oke, Scorpio, kartu percintaannya kekuatan. Artinya katanya kamu tuh sebenarnya harus sabar ya, nggak usah kamu kayak nggak sabaran buat dapetin orang baru, tapi terus kamu deket sama banyak orang. Mendingan kamu deket sama orang yang ada di sebelah kamu, katanya. Iya, ini ada yang lagi sebelahan nih di belakang kamera. Tapi kan kalian nggak pernah tahu orangnya siapa ya. Jadi ada salah satu teman saya, Scorpio. Menurut Cika, daripada kamu buru-buru nih pengen punya pasangan, aku tuh galau. Kalau sendiri tuh galau gitu ya. Dia suka ngomong galau emang. Suka, katanya ke temennya dia suka ngomong galau kalau sendirian. Daripada kamu akhirnya jalan sama yang gak jelas dan juga gak serius, mendingan kamu coba jalan dengan yang sebelah. Mungkin gimana Cika? Ya nyanyi karaoke bagus sih ya. Berdua apa banyakan? Ya banyakan gak apa-apa, tapi pulangnya berdua, dianterin. Ya nanti kita coba tanya ya, apakah mereka akan pulang berdua atau barengan. Oke, itu ramalan Cika tentang Scorpio yang teman saya. Tapi kalau Scorpio secara general, di sini ada kekuatan, artinya kamu memang harus bersabar menghadapi sikap dan perilaku dia yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sementara itu tadi untuk yang masih single, kalian juga harus menentukan pilihan, tapi jangan karena galau sendirian akhirnya jalan sama yang sebenarnya nggak bagus gitu, nggak serius gitu ya. Mungkin harus lebih aware lah, barangkali ada di rekan pekerjaan atau yang tetanggaan atau satu ruangan atau mungkin beda lantai gitu ya, tapi satu kantor yang mungkin sebenarnya dia bisa jadi pasangan yang pas ya. Oke, untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada dunia, artinya oh lagi banyak uang karena dapat transfer, atau berarti ini dong ya, kita mau ditraktir karaoke ya kalau dia lagi banyak uang. Ada beberapa dari Scorpio yang keuangannya lagi meningkat di minggu ini ya. Tetap tidak boleh terlalu boros dan juga tetap sisihkan untuk sedekah supaya rezekinya ngalir terus. Untuk kesehatan, hati-hati jangan insomnia, jangan tidurnya pagi gitu karena besok harus bekerja lagi. Jadi mungkin lebih diatur lagi istirahatnya supaya badan kalian juga tetap fit ya. Oke, sementara itu zodiak Virgo di minggu ini ada percintaannya Sang Imam. Oke, Sang Imam tuh bagus ya kalau untuk yang masih single atau yang masih berpacaran, bagus karena artinya kalian akan melangkah ke jenjang yang lebih serius atau sudah menemukan seseorang yang akan menjadi imam. Tetapi justru untuk yang sudah menikah ini ada sedikit kabar buruk ya, karena seseorang yang kalian percaya itu ternyata berkhianat. Ya berkhianatnya bukan berarti mungkin dia selingkuh aja, enggak, mungkin berkhianat dalam hal keuangan, bilang penghasilannya berapa padahal penghasilannya besar gitu. Ada beberapa ketidakjujuran yang dilakukan oleh pasangan yang akhir-akhir ini kalian merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres dan sangat mengganggu gitu. Jadi ada beberapa Virgo yang sudah menikah yang kayaknya pasanganku kayak lagi bohong deh. Tapi kalian juga nggak tahu bohongnya di mana gitu. Untuk urusan pekerjaan dan bisnis cukup baik ya, ada bintang.
Artinya memang beberapa dari Virgo mungkin di minggu ini bisa meraih sesuatu hal yang udah sejak lama diinginkan. Mungkin kalian yang misalnya bergerak di bidang periklanan, model, atau sinetron, udah beberapa kali casting ya, di minggu ini ada kabar baik gitu. Atau yang pebisnis yang lagi nunggu modal dari bank gitu, atau dari partner, akhirnya di minggu ini juga sudah mulai ada titik temu. Jadi bisnisnya sudah mulai bisa berjalan, pekerjaannya juga udah mulai oke ya. Untuk kesehatan, hati-hati, ada beberapa dari Virgo yang terserang sakit sariawan dan juga sakit gigi gitu. Jadi perhatikan asupan vitamin C ya. Oke, itu tadi ramalan zodiak di sesi yang kedua, dan kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga. Cuman pertanyaan Cika apa sih? Emang kamu mau sama itu katanya? Yang bajunya putih emang mau sama yang bajunya hitam? Emang kalau mau kenapa, kalau nggak mau kenapa? Oh, kalau nggak mau nanti aku aja yang jodohin. Aku kan bisa datang ke orang kalau malam-malam. Hebat ya. Anak kecil saja sudah memiliki inisiatif ya. Cuman ya udah biarin aja mereka jalan sendiri ya. Kamu kan anak mami. Nanti pas kalau kamu jalan ke orang malam-malam nanti ada yang nyulik, nggak bisa balik lagi. Iya, katanya dimarahin Nyai. Suka dimarahin Nyai di sini. Jadi anak-anak di sini kalau nakal, kalau pergi-pergi, yang marah siapa? Nyai gitu. Kayak, Nyai ngeliatin nggak? Ngeliatin, jangan ngomongin Nyai karena Nyai lagi ngeliatin kita, kata Cika. Oke deh teman-teman, kita akan balik lagi di sesi yang ketiga, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, teman-temannya Furi, kita balik lagi di sesi ketiga ramalan zodiak ya, yang merupakan sesi terakhir, 4 zodiak terakhir, dan masih ditemani oleh Cika yang super bawel dan cantik beserta Yasmin Malika yang anggun, manis ya. Oke, Yasmin cuma sebagai pendamping aja. Buat yang belum subscribe, jangan lupa harus subscribe ya, dan juga komentar, oke? Kita akan mulai dengan zodiak selanjutnya, yaitu Aquarius. Kartu percintaannya di sini ada pengorbanan atau the hangman ya. Artinya gimana Cika? Oke, ada beberapa dari Aquarius yang sedang menanti kepastian ya. Tetapi kalau memang tidak pasti atau tidak serius, kalian rasa-rasanya sih tidak ingin menjalin hubungan. Jadi ini ada beberapa Aquarius yang jomblo, memilih untuk tetap jomblo daripada jadian dengan orang yang gak serius. Ya bagus sih buat Kak Furi ya, itu kayak prinsip gitu. Tetapi untuk Aquarius yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran, di sini juga kalian lagi menantikan sebuah jawaban dari pasangan gitu. Mungkin ada di antara kalian yang merasa ragu dengan beberapa sikap pasangan atau kecewa gitu, sehingga ya udah deh kita lihat ya kamu bisa berubah atau enggak, karena kalau kamu nggak berubah kayaknya aku nggak bisa deh stay gitu, mungkin udah diambang kekecewaan maksimal ceritanya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan Aquarius, di sini ada Baginda Raja. Sifat kamu yang terlalu berambisi ataupun terlalu sadis gitu atau pedas kalau mengkritik seseorang di lingkungan bisnis atau pekerjaan, akhirnya membuat suasana kerjaan bisnis kamu nggak enak. Jadi kamu bahkan di minggu ini banyak sekali dihindari oleh beberapa orang. Jadi Aquarius ya, ini kan lagi musim pandemi ya. Musim pandemi di mana banyak sekali orang yang jenuh karena penghasilannya turun gitu atau berkurang, bahkan ada yang kehilangan penghasilannya gitu. Jadi saran dari Kak Furi, jangan terlalu pedas dalam mengkritik ya, karena orang bisa jadi sangat emosi gitu. Kamu bisa kehilangan teman, sahabat gitu. Jadi lebih baik kalau memang ada kritikan disampaikan pelan-pelan, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk masalah kesehatan, hati-hati, ada beberapa dari Aquarius yang terserang vertigo atau sakit kepala hebat ya, mungkin karena terlalu overwork, jadi disarankan untuk istirahat dan konsumsi air putih yang cukup ya. Sementara itu untuk zodiak yang kedua di sesi ketiga adalah zodiak Capricorn. Di sini kartu percintaan Capricorn ada Sang Biarawati. Ya.
Jadi apa yang selama ini kalian idam-idamkan, apa yang kalian selalu sampaikan di dalam doa kepada Tuhan, akhirnya terkabulkan. Ini berlaku untuk Capricorn yang masih jomblo, di mana akhirnya kalian bisa menemukan calon pendamping ya. Kalian menemukan orang baru yang menurut kalian oke. Yang mudah-mudahan Kak Furi doain hubungannya bisa berlanjut dan ke hubungan yang lebih serius, tidak mengecewakan lagi seperti hubungan sebelumnya. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran, ada hal-hal baru yang kalian lakukan ya. Ada perbaikan-perbaikan. Kalau sebelumnya sering cemburuan gak jelas, sering ribut, akhirnya di minggu ini kalian berusaha untuk memperbaiki suasana dengan pasangan sehingga situasi lebih kondusif, lebih nyaman gitu. Dan itu bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya juga akan selalu seperti itu. Kasihan juga ya, apalagi untuk yang sudah menikah, kalau ribut terus kan, anak-anak di rumah terus-terusan ngedenger orang tuanya ribut kan nggak bagus gitu untuk perkembangan mereka. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada menara. Artinya ada sebuah pekerjaan dan bisnis baru yang yang Capricorn dapatkan, dan ini juga lumayan sih, bisa nambah-nambah ya Capricorn. Jadi kalau kemarin kalian misalnya hanya bekerja di perusahaan A gitu, tapi karena situasi seperti ini akhirnya yang biasanya kerjanya 10 jam atau 8 jam akhirnya cuma 4 jam. Nah, sisa waktunya kalian gunakan untuk menjalankan bisnis baru yang tadinya iseng-iseng tetapi sekarang hasilnya sudah mulai kelihatan ya. Untuk kesehatan hati-hati ya dengan area mata. Mungkin kalau kalian sedang bepergian keluar bisa pakai kacamata. Kenapa Cika? Oh ya, banyak sedekah juga ya Om, Tante, supaya katanya rezekinya tambah lancar gitu. Oke, sementara itu zodiak selanjutnya adalah zodiak Sagittarius. Kartu percintaannya di sini adalah Maharani ya. Selamat karena beberapa dari Sagittarius yang sedang menjomblo akhirnya mendapatkan pasangan baru yang pas, dan juga untuk yang sudah berpacaran akhirnya kalian menemukan titik terang alias mulai direstui oleh keluarga, dan ini membuat kalian sangat bahagia. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah menikah akan hadir momongan baru dan juga ada beberapa hal dan impian yang akhirnya bisa kalian capai di waktu-waktu ini. Jadi ini merupakan momen-momen berharga dan membahagiakan untuk kehidupan percintaan Sagittarius ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan di sini roda kehidupan. Jadi meskipun hasilnya belum sepadan dengan modal yang kalian keluarkan, tetapi apa yang kalian sedang lakukan saat ini kalian yakin suatu saat akan menjadi besar. Jadi tetap fokus, tetap semangat, dan keep positive thinking karena hasilnya pasti akan luar biasa ya Sagittarius. Jadi Sagittarius ini memang orang-orang yang sangat positive thinking dan juga ulet gitu. Kalau kerja tuh nggak gampang give up, nggak gampang menyerah gitu. Makanya banyak dari Sagittarius yang menjadi orang-orang yang sukses atau menjadi pemimpin ya. Untuk kesehatan hati-hati, jangan makan sembarangan karena ada beberapa di antara kalian yang memiliki masalah di pencernaan atau lambung. Oke. Sementara itu ramalan zodiak terakhir di sesi ketiga adalah zodiak Pisces ya. Kartu percintaannya di sini ada kereta kuda ya. Jadi si Pisces ini ingin mendapatkan dua orang sekaligus, tetapi ujung-ujungnya malah kehilangan keduanya gitu. Kalian terlalu merasa bahwa udahlah pasti dua-duanya juga mau kok gitu. Nanti juga mereka juga pasti nurut. Ternyata kalian salah gitu. Jadi ya seperti itu ya Pisces, nggak ada orang yang mau diduain. Jadi giliran ketahuan ya udah kalian sedih karena akhirnya kalian benar-benar kehilangan keduanya. Jangan diulangi lagi ya. Sementara itu untuk Pisces yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, justru di minggu ini ada sedikit keributan-keributan dengan pasangan dikarenakan bagi pasangan kamu terlalu keras kepala dan susah dikasih tahu gitu. Apa yang pasangan minta selalu dibantah. Hati-hati ya, jangan sampai nanti situasi seperti ini berlarut-larut, keterusan gitu, ujung-ujungnya pasangan udah nggak mau ngomong lagi gitu, udah males deh ya. Oh, Cika juga udah males ngomong, ya udah kalau gitu Mami aja yang ngomong ya.
Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada pemanggilan, ada beberapa tagihan yang jatuh tempo dan di minggu ini kalian pusing bagaimana caranya untuk bisa membayar semua tagihan tersebut. Jadi ada beberapa dari Pisces yang lagi pusing banget mikirin keuangan, tapi saran dari Kak Furi, kalau memang cuma bisa nyicil ya sampaikan saja. Yang penting kita tidak lari ya dan tetap bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini pasti orang-orang yang meminta pembayaran juga akan mengerti lah gitu. Jadi nggak usah terlalu stres banget apalagi sampai depresi. Tetap semangat gitu ya. Untuk kesehatan hati-hati karena ya itu tadi berhubungan dengan keuangan akhirnya jadi stres, jadi ngedrop, meriang, panas dingin, kasihan keluarga ya kalau kalian sakit nanti malah nggak keurus gitu. Jadi tetap semangat ya Pisces no matter what karena semua permasalahan pasti akan bisa diatasi dengan baik ya. Oke, teman-temannya Furi, itu tadi ramalan 12 zodiak ya di minggu ini. Dan terima kasih buat Cika dan juga Yasmin Malika yang udah mendampingi Mami bawain ramalan ya hari ini. Dan juga buat kalian yang udah nonton acara ramalannya, mudah-mudahan informasi yang Kak Furi buka meskipun singkat tetapi bisa sedikitnya memberikan clue atau petunjuk ke depannya seperti apa yang harus diambil, apa yang nggak boleh dikerjakan kayak gitu ya. Sekali lagi kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan semesta alam. Ini hanyalah merupakan prediksi. Jangan lupa untuk ikuti sesi-sesi selanjutnya, segmen-segmen yang lain juga di YouTube channelnya Furi Harun ya. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, see you.